Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lewat media yang sama-sama kita banggakan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan perkataan orang Arab. Kata beliau, la tankihu minan nisa sittatun, la annanata wala mannanata wala hannanata wala tankihu hadzaqata wala barraqata wala syaddaqata. Kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita. Al-annanah, al-mannanah, al-hannanah, al-haddaqah, al-barraqah, dan juga asyaddaqah. Apa maksud perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di dalam Islam pernikahan adalah separuh daripada agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka dia telah mendapatkan separuh daripada agamanya. Dan Islam sangat-sangat memperhatikan soal mencari jodoh, terutama kalangan laki-laki. Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutnya karena kecantikan, karena harta, karena nasab, kemudian karena agama, dan yang terakhir Rasul mengatakan, fadfar biddatidzin taribat yadak. Ambillah yang baik agamanya, karena itulah yang menjadikan rumah tangga sakinah dan mawaddah serta dipenuhi dengan rahmat. Akan tetapi di zaman sekarang terkadang banyak anak-anak muda yang hanya melihat dari segi kecantikannya saja, atau dari segi pekerjaan dan karirnya saja, sehingga baru menikah sebulan 2 bulan sudah bercerai, setahun 2 tahun sudah berpisah, seolah-olah rumah tangganya tidak ada kenikmatan dan tidak ada mawaddah dan juga rahmat di dalamnya. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah apa yang dikatakan Imam Ghazali di sini. Kata beliau, jangan pernah menikahi 6 wanita yang memiliki 6 sifat ini. Sebab kalau seandainya Anda nikahi 6 wanita yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, maka hidup Anda tidak akan pernah tenang.
Padahal tujuan berumah tangga selain daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mencari ridha dan juga pahalanya, adalah mencari ketenangan di dalamnya. Ketika di dunia luar kita sibuk dengan macam-macam pekerjaan, macam-macam permasalahan, harusnya ketika seseorang pulang ke rumah berjumpa dengan istrinya, dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi banyak orang yang tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena salah mencari pasangan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, al-annana. Siapakah wanita yang disebut dengan annana di sini? Annana itu artinya suka mengeluh, suka mengadu. Kebanyakan anin artinya syakwa. Syakwa itu suka mengeluh dan mengadu. Sehingga ketika seorang wanita terus mengeluh dan mengadu, tentu semakin lama suami akan timbul kemarahan dan emosi. Terkadang mengadunya seorang wanita atau istri kepada suami ini berhubungan dengan segala hal. Terkadang mengadu soal ekonomi, mengadu soal keluarga, mengadu soal tetangga, mengadu soal teman-temannya. Semua diadukan kepada suaminya. Seolah-olah tidak ada hari kecuali hanya mengadu dan mengadu. Mengeluh dan mengeluh. Dan tidak mau mencari solusi sendiri. Maka kalau seandainya Anda menikahi wanita yang seperti ini, yakinlah Anda tidak akan bahagia dalam hidupnya. Karena wanita seperti tidak mandiri. Terlampau banyak mengeluh. Kemudian yang kedua, al-mannana. Wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Terutama apabila ditimpa ekonomi yang seret, ekonomi yang susah, mungkin suami diuji tidak mendapatkan pekerjaan, atau mungkin keluar dari sebuah pekerjaan, maka wanita ini akan mengeluh dan akan mengatakan, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Kenapa kamu tidak melakukannya kepadaku hal yang sama? Jadi dia terus akan mengungkit kebaikan dia. Dan dia tidak pernah memandang kebaikan suaminya. Itulah yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika aku melihat neraka kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa? Bukan karena mereka tidak sholat. Bukan karena mereka tidak puasa, tidak zakat, dan begitu seterusnya. Tetapi mereka itu kufur kepada suaminya. Kenapa? Karena tidak pernah memandang kebaikan sedikit pun dari suaminya apabila terjadi sebuah permasalahan. Inilah wanita yang disebut dengan mannana. Suka mengungkit-ungkit seolah-olah dia paling baik dan paling berjasa dalam rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, al-hannana. Al-hannana adalah wanita yang suka menceritakan, membanggakan dirinya di masa lalu. Membanggakan kalau dia seorang janda mungkin mantan suaminya. Membanggakan keluarganya, ayahnya, ibunya, dan merendahkan suaminya, keluarga suaminya, pekerjaan suaminya, dan begitu seterusnya. Maka ini hannanah ini wanita yang sangat payah. Karena dia selalu menghina suaminya dan membangga-banggakan dirinya. Kemudian yang keempat, al-haddaqah. Al-haddaqah artinya, haddak itu ucapannya kasar. Mudah berteriak. Mudah emosi. Mudah marah. Mudah membantah. Dan dia tidak menerima pendapat suaminya. Setiap suaminya bicara, satu kata, dia bisa bicara berkata-kata. Maka al-haddaqah ini wanita yang keras hati. Karena tidak pernah mau mengalah dalam rumah tangga. Kemudian juga al-barraqah. Maka Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna al-barraqah di sini. Pertama, tipe wanita yang suka berhias di siang hari, tapi dia malas berhias di malam hari. Kalau di siang hari dia subhanallah,
biar kelihatan cantik oleh tetangganya, oleh teman-temannya. Dia berdandan dengan dandanan yang luar biasa, tapi kalau di malam hari, dia tinggalkan dandanan itu untuk suaminya. Na'udzubillah. Anda berhias untuk siapa? Anda beribadah kepada siapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita seperti ini adalah wanita yang akan membuat pusing suaminya. Karena biasanya wanita yang disebut barakah ini wanita-wanita yang berdandan berlebihan, menghabiskan uang itu hanya untuk beli alat-alat kosmetik dan semacamnya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang mudah mendapatkan hal-hal itu dengan cara pesan lewat medsos, tetapi dia tidak berpikir keuangan suaminya. Dia tidak berpikir pekerjaan suaminya. Yang ada bagaimana dia mementingkan dirinya, mempercantik dirinya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Atau al-barakah ini diartikan wanita yang suka mengurung diri. Wanita yang suka mengurung diri. Dia tidak pernah bersosialisasi dengan tetangganya. Dia tidak pernah membuka pintu rumahnya. Dia dalam kamarnya saja. Dia malas masak, malas nyapu, malas ngepel, malas melayani. Maka ini wanita pemalas. Itu juga mana al-barakah. Kemudian yang keenam, asyadzaqah. Asyadzaqah artinya, secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya itu disebut as-sadzaq namanya. Artinya wanita yang disebut sadzaqah ini mungkin bahasa kitanya mungkin tukang nyinyir, banyak bicara, banyak komentar, kepo. Nah, itu wanita-wanita yang disebut sadzaqah itu. Mudah mengomentari orang, orang berjalan di jalan aja dikomentari, melihat sesuatu mungkin di medsos dikomentari, pokoknya wanita tukang komentar. Ya. Tetapi komentarnya adalah komentar yang negatif. Sehingga apapun yang ada pada suaminya harus dikomentari. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan pernah menikahi 6 wanita ini. Termasuk juga, kata para ulama, jangan menikahi wanita yang qadzarah, pengotor. Termasuk juga wanita yang mujadilah, yang suka berjidal, yang suka membantah. Termasuk juga wanita yang mudhallalah. Mudhallalah itu artinya keinginan dunianya harus tercapai. Kalau dia meminta suaminya, meminta sesuatu tentang dunia kepada suaminya, maka harus tercapai. Bagaimana caranya? Dan ini akan menyulitkan para suami untuk berumah tangga dengan istri yang seperti ini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka nasihat kepada para laki-laki khususnya, apabila mencari wanita pendamping, maka telitilah wanita itu. Pelajari wanita itu. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'u. Maka aku habarkan kepada kalian tentang pembendaharaan yang sangat berharga seorang laki-laki. Kemudian sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, mar'atu as-salihah. Wanita yang salihah. Kemudian Rasul mengatakan, idza nadhara ilaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba anha hafidhathu. Kata Nabi SAW, apabila kau pandang dia, dia pun menyenangkan kita. Apabila kau perintahkan dia, dia pun langsung taat kepada perintah kita. Dan apabila kita tidak berada di rumah, dia berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya, menjaga lingkungannya. Itulah wanita-wanita yang diharapkan di dalam Islam, supaya kita betul-betul masuk pada sabda Nabi SAW, faqad istakmala nisfaddin, Anda akan mendapatkan separuh daripada agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, falyatafaddal mashkura. Baik, demikian tadi telah kita sampaikan mukadimah di awal anti kaji kita pada kesempatan siang hari ini.
Dan kembali kami akan membacakan untuk pertanyaan yang pertama yang berasal dari Abah Hidayat di Sekupang, Batam, dengan pertanyaan, kami punya anak gadis yang pernah berbuat salah, akan tetapi tidak sepenuhnya kesalahan itu kami timpakan ke anak kami, karena kami juga merasa ikut andil dalam kesalahan anak. Sebab kami kurang pendidikan agama dan kami juga kurang memberikan bimbingan agama pada anak kami. Sekarang ini setelah menyadari kesalahan, kami, orang tua dan anak sama-sama terus memperbaiki diri dan terus berusaha dalam kebaikan. Apakah kami orang tua kelak akan tetap mendapatkan azab Allah karena kesalahan yang dilakukan oleh anak kami itu walaupun anak sudah bertaubat? Demikian Ustaz. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu segera bertobat. Kalau Anda dahulu membiarkan anak terlantar, tidak terdidik, sehingga anak itu menjadi nakal, kemudian Anda biarkan, maka dosa anak adalah dosa Anda. Karena Anda tidak amanah mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa titipan seorang anak. Padahal anak itu sebuah titipan yang berharga bagi kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Salah satunya awaladin salihin yad'ulahu. Seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Akan tapi kalau seandainya seseorang yang sudah mendidik demikian rupa, tetapi Allah takdirkan anaknya yang bermasalah, maka itu adalah ujian bagi orang tuanya dan orang tuanya tidak berdosa. Tetapi kalau pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami tadi, dulunya Anda tidak mendidik anak sehingga anak itu melakukan kesalahan. Kemudian Anda sadari Anda salah. Kemudian Anda mulai perbaiki sehingga anak Anda juga mulai baik. Artinya baik sama-sama. Maka insya Allah ini sebuah kebaikan. Kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Anda akan berpahala. Ya, dan ini kesempatan karena memang Anda masih hidup dan anak Anda juga masih hidup. Maka teruslah bimbing supaya tetap istiqamah di jalan taubat. Sebab kalau tidak, maka orang tua berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasul yang mengatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kalian semua pemimpin. Ayah pemimpin bagi keluarganya, termasuk juga ibu. Dan kalian akan ditanya kepemimpinan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Anda sudah berubah, maka insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa Anda dan dosa kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian tadi untuk pertanyaan pertama ya dari penanya di Sekupang. Kembali kita akan bacakan ya untuk pertanyaan berikutnya yang kali ini berasal dari Samia di Singapura. Saya dengan pertanyaan, minimal berapa rakaatkah sholat malam itu? Ya, alhamdulillah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang melaksanakan qiyamul lail tahajud itu 11 rakaat. Dalam riwayat 13 rakaat. Tetapi kalau mau menambah daripada itu tidak mengapa. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau sholat sampai 100 rakaat setiap malam. Tetapi kalau ditanya paling sedikit sholat malam, tentu sholat witir. Boleh dikerjakan dalam 1 rakaat. Dan sholat witir adalah seafdol-afdolnya qiyamul lail. Seafdol-afdolnya sholat sunnah setelah sholat wajib. Witir itu melebihi rawatib, melebihi nawafil, baik yang mutlak atau yang dzatul asbab. Pokoknya witir itu satu sholat di antara sholat-sholat terbaik dalam sholat-sholat sunnah. Dan juga dilakukan sangat ringan.
Karena bisa 1 rakaat. Kalau sholat-sholat yang lain tidak bisa 1 rakaat, tapi sholat witir bisa. Anda bisa melaksanakan 1 witir dengan sangat singkat, mencari surat-surat pendek, dan bisa dilakukan setelah Isya ataupun setelah tidur dalam sepertiga malam akhir. Jadi kalau tahajud ya paling sedikit yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya 11 rakaat. Ya, tapi kalau witir paling sedikit 1 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, masih kita akan teruskan di program Mati Kajian dan Tanya Kami Jawab. Silakan bagi Anda yang bertanya untuk mengirimkan pertanyaan kembali ke nomor 0819 01 01 01 06. Dan kali ini kita akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang berasal dari Indrawati di Tanjung Batu dengan pertanyaan, apa betul sumpah seorang ibu atau sumpah seorang bapak kepada anak itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, alhamdulillah. Maksudnya doa mungkin ya. Sumpah yang diiringi dengan doa mungkin gitu ya. Jadi ada hadis Nabi SAW mengatakan, salasun, 3 orang yang mustajab, da'awat mustajabun lahun. Kata Nabi SAW ada 3 kelompok, 3 golongan yang kalau berdoa itu mustajab bagi mereka. Pertama kata Rasul, da'watul madlum, doa orang yang dizalimi. Jelas, karena tidak antara dia dengan Allah hijab penghalang. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang safar, maka itu sangat mustajab sekali. Kemudian yang ketiga, da'watul walid liwalidihi, doanya orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anak itu sangat-sangat mustajab. Makanya para ulama memberikan nasihat kepada kita, hendaklah kita memperbanyak tafaul kepada anak kita ini. Artinya berprasangka baik. Dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kebaikan. Baik dalam kondisi stabil atau dalam kondisi emosi. Karena bagaimanapun tafaul, mengucapkan kalimat-kalimat baik dalam kondisi murka, itu salah satu juga penyebab mustajab doa. Salah satu contohnya ketika kita membaca biografi daripada Syekh Sudes hafizahullah ta'ala, beliau apabila membuat marah orang tuanya, maka ibundanya selalu bicara kepada Syekh Sudes, idhab ilal haram, pergilah kau ke Masjidil Haram, semoga Allah jadikan kau imam di sana. Dan itu terus, setiap ibunya emosi kepada Syekh Sudes ini selalu mengucapkan kalimat itu, sehingga akhirnya Allah ijabah doanya. Dan siapa yang tidak kenal Syekh Sudes, seorang imam Masjidil Haram yang luar biasa, menjadi panutan pada setiap imam-imam masjid di mana masjid pun di dunia ini. Oleh karena itulah maka tafaul itu penting. Jangan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah kepada anak-anak kita ini, karena dikhawatirkan ketika Anda menyumpah serapah anak itu, kemudian malaikat ikut mendoakan dan menjadi sebuah kenyataan. Maka ini juga pelajaran bagi setiap orang tua. Adapun kalau sudah terlanjur Anda mencaci, memaki, menyumpah anak-anak, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar jangan sampai dikabulkan ucapannya, dan biasakan ucapan dengan ucapan yang baik. Karena bagaimanapun salah satu doa yang mustajab adalah da'watul walid liwalidihi, doanya orang tua kepada anaknya. Wallahu a'lam. Dan kita masih akan kembali bersama-sama untuk mendengarkan dan juga kembali membacakan untuk pertanyaan yang berikutnya, yang kali ini berasal dari Ibu Romlah di Batam dengan pertanyaan, saya mau bertanya perihal pinjam uang untuk akikahkan anak, apakah diperbolehkan? Ya, alhamdulillah. Pada dasarnya akikah itu ada yang mengatakan sunnah, itu ya, dan itu pendapat jumhurul ulama. Mayoritas para ulama mengatakan akikah itu sunnah, tetapi ada yang mengatakan wajib alal qadir, wajib atas orang yang mampu. Tetapi
Ada perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya soal bolehkah akikah itu meminjam. Beliau mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa dia meminjam uang untuk pelaksanaan akikah dengan berharap dia ingin melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena yang lainnya, bukan karena unsur malu atau karena ingin ria, bukan. Ya, tetapi dia meminjam uang itu hanya untuk melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia yakin dia bisa membayarnya. Karena pada dasarnya berhutang itu tidak baik dalam Islam. Karena orang berhutang itu akan terbebani hidupnya. Tapi kalau dia yakin dia bisa membayarnya karena ingin melaksanakan sebuah ibadah atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa. Walaupun pada dasarnya kalau tidak mampu, maka Anda boleh menundanya. Dan kita tahu mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki membolehkan seseorang itu menunda akikah tidak harus hari ke-7, bisa hari ke-14, bisa hari ke-21, atau kapanpun Anda sanggup untuk melaksanakan akikah. Jadi kalau tidak sanggup hari ke-7-nya, maka Anda boleh mengakhirkan kapan-kapan Anda sanggup. Itu tidak perlu dibebankan harus menghutang. Tapi sekali lagi kalau memang ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW di hari ke-7, Anda menghutang dan Anda sanggup membayarnya, maka Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala membolehkan perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita mengakhiri, nampaknya ada satu soalan yang berasal dari penanya kita, ya, Ibu Umi di Pasir Gudang, Johor, Malaysia, dengan dua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita berbuka puasa setelah minum air yang manis, apakah kita boleh mengerjakan sholat tanpa berwudu lagi? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah seorang muslimah yang sedang safar boleh mengerjakan sholat dengan memakai baju yang longgar dan stocking tanpa memakai mukena? Iya, alhamdulillah. Bolehkah seseorang minum air manis setelah berwudu kemudian langsung sholat? Boleh, karena meminum air manis itu bukan pembatal wudu. Ya. Jadi yang menghalangi sholat itu kalau Anda sudah berwudu, kalau mendatangkan pembatal wudu. Dan tidak ada pembatal wudu itu meminum air. Walaupun air itu asin, manis, asam, tidak ada. Ya, jadi pembatal wudu itu sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul seperti kentut, kencing dan yang semacamnya gitu ya. Jadi meminum itu tidak membatalkan. Anda boleh melaksanakan sholat langsung dengan catatan Anda sudah berwudu. Kemudian yang kedua, bolehkah kita sholat tanpa menggunakan telekung atau mukena? Tidak ada masalah kalau seandainya pakaian yang Anda pakai itu sudah mewakili telekung, mewakili mukena, mungkin bahasa kitanya sudah sesuai dengan syar'i, ya. Jadi sudah menutup aurat dari atas kepala sampai kaki, yang jelas Anda katakan longgar gitu ya, sebagaimana pakaian-pakaian syar'i yang ma'ruf, itulah gunanya pakaian syar'i itu. Ya, pakaian syar'i bagi wanita itu gunanya di situ. Jadi kalau Anda masuk ke masjid tidak perlu sibuk-sibuk cari telekung, tidak perlu sibuk-sibuk cari mukena gitu ya. Jadi pakaian yang Anda pakai itu sudah bisa untuk melaksanakan sholat dengan syarat bersih dari najis gitu ya. Jadi itu kemudahan sebenarnya. Kemudahan dalam Islam, inna dina indallahi yusrun. Agama di sisi Allah itu mudah, tidak mengapa kalau syarat-syarat pakaiannya sudah masuk pada syarat-syarat sah sholat. Wallahu a'lam. Baik, demikian tadi telah kita ikuti program Akid Kaji. Anda tanya kami jawab dengan beberapa soal yang telah diberikan jawaban oleh Ustaz. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kembali kami minta kepada Ustaz untuk bisa memberikan sedikit sebagai penutup di acara kita. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kembali ke pembahasan di awal. Kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika berumah tangga, maka beliau memberikan contoh terbaik dalam rumah tangganya. Lihat wanita yang dipilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah bintu Khuwailid. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berjumpa dengan Jibril dan melihat Jibril dalam bentuk asli, sehingga Rasul ketakutan ketika itu. Maka Nabi SAW pulang, kemudian memanggil Khadijah dan mengatakan, dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, dan begitu seterusnya. Akhirnya Khadijah pun menyelimuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khadijah menghibur hati Rasul dan mengatakan, wallah la yusikallahu abada. Peristiwa ini tidak mungkin menjadikan kau terhina, wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Kau ini orang yang menyambung silaturahim. Wa taqrid dhaif. Engkau ini orang yang suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq. Dan kau suka menolong orang yang berhajat kepadamu, membantu para fuqara wal masakin, dan sifat-sifat lain diucapkan Khadijah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul pun merasa tenang. Bahkan tidak cukup sampai di sini, Khadijah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Waraqah ibn Naufal, masih kerabat Khadijah, dia seorang pendeta yang paham tentang kitab. Kemudian diadukan perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Waraqah ibn Naufal. Begitulah Khadijah, wanita yang salehah, teladan seluruh wanita yang Anda cari harusnya para anak-anak muda dalam mencari jodoh. Karena sekali lagi di zaman sekarang saya nasihatkan kepada anak-anak muda, jangan mudah untuk mencari jodoh. Karena Anda menikah satu kali, dan pernikahan itu adalah sakral. Pernikahan itu adalah tali yang sangat kokoh, mitsaqun ghalidha. Sehingga carilah wanita-wanita yang akan menjadi pasangan Anda ini, wanita-wanita yang bisa membawa ketenangan dalam hidup rumah tangga. Karena rumah tangga itu sekalipun bukan tujuan dalam hidup, tetapi wasilah. Akan tetapi kita ini lebih banyak tinggal di rumah dibandingkan ibadah di luar. Sehingga interaksi kita dengan seorang istri itu akan lebih banyak dibandingkan interaksi dengan manusia-manusia di luar sana, sampai kepada keluarga kita sendiri. Sampai dengan ayah kita, ibu kita, saudara kita. Sama istri tentu lebih banyak lagi interaksinya. Maka kalau Anda mencari wanita-wanita yang disifatkan seperti yang dikatakan Imam Ghazali tadi, tentu akan menyulitkan Anda untuk bergerak dalam rumah tangga. Akan menyulitkan Anda untuk mendapatkan ketenangan dan kesenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mewanti-wanti, jangan hanya melihat dari segi fisik, dari segi harta, segi kecantikan, tapi lebih daripada itu, lihat dua perkara. Pertama, akhlak, dan juga agama. Kalau Anda sudah mendapatkan wanita dengan dua karakter ini, ada agamanya dan punya akhlak, maka Rasul mengatakan, fadfar bidzati din taribat yadak. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat ringan bagi anak-anak muda, dan saya kembalikan ke moderator, falyatafaddal mashkura. Baik, hari ini dari para sekalian telah kita ikuti program APKJ Anda